Bismillahirrahmanirrahim. Koperasi diresmikan. Dari kantor berita Delik Rakyat Sumatera Utara mengabarkan, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023 kemarin, Bitor Suryadi selaku pengawas pusat telah meresmikan Koperasi Tasmin Asia Galilea yang bertempat di Kota Padang Lawas, Sosa Timur, Provinsi Sumatera Utara. Nama Koperasi Tasmin Asia Galilea memiliki arti mengentaskan kemiskinan dengan setia satu sama lain dan berbagi rezeki terhadap sesama. Pembentukan koperasi ini memiliki visi misi yang memajukan anggotanya yang mayoritas adalah petani. Menanggapi maraknya perampasan tanah, Bitor Suryadi selaku pengawas pusat menuturkan, seharusnya Presiden Jokowi tidak memberikan HGU-nya kepada pihak swasta. Biarkan tanah itu tetap milik rakyat. Pemilik modal hanya membawa uang, mesin dan teknik bertani. Adeline Savita Sumatupang, Sekretaris. 7. Romeria Purba, Bendahara. 8. Muklis, Pengelola Bidang Logistik dan IT. 9. Monica Sumatupang, Pengelola Bidang Perniagaan. 10. Erik Randolph Lubis, Pengelola Bidang Produksi dan Analisa Proyek. 11. Rafika Rita Hartati Lubis, Administrasi. Dengan ini saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Koperasi diresmikan. Dengan hari baik ini tanggal 9 Maret 2023 ini, Koperasi Tasmin Asia Galilea Padang Lawas resmi telah dibuka tadi oleh Bapak kita pengurus dari Jakarta Pusat. Untuk itu tepuk tangan dulu. Sebagai anggota, kami harapkan kami dari pengurus, bagi yang belum lengkap datanya dilengkapi. Kita tidak membatasi jumlah anggota, asalkan tahu apa itu tadi yang disebut Tasmin Asia Galilea itu. Harus kita pahami seperti tadi kan, mengentaskan kemiskinan itu dengan tidak ada dusta di antara kita. Artinya setia. Apa kata pengurus? Ya disiplin kita. Ada rahasia atau sifatnya harus kita perbaiki, jangan diceritakan kemana-mana. Di ranah koperasi kita bicarakan. Begitu maksudnya. Jangan terus curiga dengan pengurus. Belum apa-apa sudah curiga. Alhasil belum tumbuh sudah layu, belum waktunya. Jadi saya harapkan hari kita sama-sama, pokoknya jangan seperti air sungai yang mengalir ke laut mati. Pemasaran sawit ini yang membelilah. Kalau bagaimana sekiranya kalau bisa koperasi yang membeli hasil panen masyarakat ini, mungkin harganya lebih efisien. Nah, kedua, masalah pembeliannya tidak terlampau banyak buah pulang, mungkin bisa dikasih pinjaman kira-kira begitu. Itulah harapan kami. Kalau kami yakin dari seperti dibilang Pak Rekar tadi, koperasi ini mungkin prospeknya ke depan lebih jauh, lebih hebat. Itulah harapan kami. Terima kasih. Koperasi, sehingga dengan hadirnya koperasi kita ini nanti kita bisa ajukan melalui kabupaten maupun ke pusat tentang bantuan pupuk bersubsidi yang harga sebenarnya disubsidi kepada anggota-anggota kita yang ada di sini, dengan catatan jangan sampai dapat dari koperasi kemudian dijual di luar. Bisnis dikit. Nah, kalau ketahuan seperti itu, koperasi kita resikonya. Dan satu lagi harapan saya ke depan, sambil kita usahakan ini pupuk organik, pupuk kimia, juga kita belajar untuk mulai menggunakan pupuk organik. Karena satu hal kelemahan komoditi Indonesia adalah luar negeri, Jepang, Eropa tidak akan terima hasil komoditi kita ketika di hasil akhir ditemukan residu kimia. Jadi sebetulnya kita juga termasuk dibodohin lah selama ini. Pupuk terbaik yang kita beli adalah tapi bagi kami yang notabene kami adalah petani, rata-rata petani itu sulit bagi kami, Pak. Dan kemampuan kami ini hanya terbatas di situ, Pak. Jadi sekali lagi mungkin kami bertanya juga bagaimana sih caranya, Pak. Dan kalau bisa kami terus begini. Terima kasih, Pak. 10.000 harga tenaga kita, 100.000 harga sawitnya.
Nah itu perlu dihitung juga tiap kita panen nanti gejolak harga sawit ini. Kerja harian tukang itu berapa? Dia punya sawit. Kemudian dengan sawit itu jual berapa? Kalau tidak masuk di harga yang seperti telah saya sampaikan tadi, nah itu perlu ditahan karena koperasi pun sekarang diberikan izin untuk buat pabrik mini, PKS mini ya namanya, PKS mini. Dan insya Allah nanti dengan kekuatan dan kebersamaan yang ada, kita buat pabrik PKS mini yang menghasilkan minyak sawit merah. Nah, minyak sawit merah itu dihasilkan dari, jadi kita punya kebun sawit, goreng di dapur pakai minyak sawit, belinya di luar. Yang kita beli itu kan cuma minyak dari kulit ini, bukan yang di dalam batu. Namanya CP8, CP10, CP12. Nah CP0-nya kemana? Lari ke Eropa. Makanya mereka pintar-pintar, sehat, tinggi besar. Orang Indonesia yang makan minyak sawit dari kulitnya ini makin lama makin kecil. Stunting, kurang gizi. Dan itu kita tidak sadari sementara kita punya pohon sawit. Pernah tidak berpikir ke situ? Bapak itu punya kebun sawit, goreng di dapur. Pernah tidak berpikir bahwa yang kita pakai itu adalah minyak dari kulit dari? Ke depan kita robah, insya Allah. Amin. Sudah cukup. Nama saya Mutiha Azhari Simatupang. Sama-sama Bapak itu. Sama ini juga. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan nilai plus A plus dulu sama Bapak Abang Anda Darwin Simatupang, karena yang jelas gagasan beliau lah ini, dan saya yakin di atas gagasan ini Sosa Timur akan maju, akan lebih baik, terkhusus untuk kesejahteraan masyarakat Sosa Timur. Saya masuk ke inti ataupun pertanyaan saya pada Bapak Harahap, Ibu yang datang dari pusat Jakarta, yakni setelah saya amati di kampung kami ini, kalau tak salah 4 tahun yang lalu terang di kampung kami ini udah peremajaan ataupun replanting. Akan tetapi saya was-was, biarpun sejengkal ada ladang kebun sawit saya, karena saat itu bukan kapling, bukan terang. Kemana nanti 5 tahun ataupun 10 tahun yang lalu kebun saya ini atau ladang saya ini di saat waktunya replanting? Saya belum tahu kemana nantinya nasibnya. Oleh karena itu, tolong dulu Pak, Bu, kasih kami penjelasan ataupun arahan tentang apa yang saya maksud. Kurang dan lebihnya pertanyaan saya ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Dong liu puale, produksinya event. Bayar majolo dinani dan surat, hanya jual beli. Ditampilkan saja di situ nanti semua keabsahannya, dilapor ke sekretaris, keluarga Pak Simatupang, keluarga si Lubis berapa hektar, apa datanya. Dengan begitu nanti itu diupayakan, dan itu yang sasaran koperasi ini. Jadi kalau secara personil kita ajukan, pemerintah akan dibiarkan begitu, menganggap memperkaya diri sendiri. Kenapa Pak Presiden tetap mengatakan masuklah melalui koperasi? Itu maksudnya, paham ya Bapak Ibu ya? Karena SKT na saja doa dong, betak na arte jual na beli na saja doa dong, lengkapi kamu maksudnya dengan kakak, itu nasa dong kakak na di apalah sekarang diurus-urus lah ya. Kakak kalau tidak domisili, pas foto net wajib semua anggota koperasi
tolong nanti wajiblah ada wajahnya di data koperasi. Ulang dubayangi di daftar ya ayah, nah apa pas fotonya anak di benyesi kan. Jangan ada. Kalau misalnya di tengah jalan ada anggota koperasi kita ini nanti yang wafat, langsung dilapor sama ketua sama pembina. Ya, jangan ada kita lagi simpan anggota koperasi yang tidak aktif. Ini untuk memperjelas nanti semua yang akan diturunkan dari pusat. Ya, itu saya kira Bapak. Kacang sanci, ini kacang termahal di dunia. Kacang sanci ada sekitar 250 polybag. Saya bibitkan di padang lawas. Nanti kami serahkan kepada pengurus. Pilihlah para ibu-ibu yang rajin, mohon maaf, yang rajin. Tolong dititip setiap ibu-ibunya 2 atau 3 bibit kacang sanci. Nanti teman-teman yang dari pengurus akan mengajarkan cara menanamnya. Tingginya sudah hampir 1 meter. Panennya itu mulai di Desember tahun ini. Panennya tolong dikumpul ke koperasi, jangan dijual kemana-mana ibu. Karena mahal, ibu-ibu jual kemana-mana gitu. Nanti tidak efektif. Saya titip itu bibit yang 250 bag secara gratis. Siluanami mediamu sen pengurus Jakarta. Ibu-ibu eda kudison rawat kamu. Namun do merawat natar songon kacang panjang do. Kecipir. Tarsongon kecipir do. Dia nanti segi 5 hasilnya. Coba nanti kita perdayakan itu produksi sampai dengan 15 tahun. Jadi itu sebagai pelindung rumah juga. Martam bayi cabang nak bayi mesti hayu nele. Pasal kosoni hau air kaiki. Tak perlu dipupuk, tak perlu. Ini saya bertanya kepada Bapak Ibu. Sebenarnya saya bukan bertanya sebenarnya. Hanya menjawab tadi pertanyaan Ibu kalau dari saya. Yang tadi dibilang Ibu itu jangan mencurigai kepada pengurus. Kalau saya terus terang saya bilang ya Bu ya, saya terus terang saya bilang kalau sama pengurus sedikit pun saya tidak ada keraguan. Lantaran tidak ada keraguan dari saya sudah terbukti Bu. Bapak Simatupang ini mulai dari beberapa tahun di sini sudah berdomisili dengan kami, belum pernah sedikit pun ucapan kata-kata yang menyakitkan hati kami. Oleh karena itu kami percayakan sepenuhnya kepada Bapak untuk membina kami. Dari mana mau ke mana kami sangat mengharapkan itu. Saya selaku anggota masyarakat peduli Bayang ya, sangat berterima kasih Bapak Simatupang mau mengurus koperasi Tasmin Asia Galilea ini. Sebenarnya Bu tadi sebelum kami dibilang macam apa sebenarnya Tasmin Asia Galilea ini, kami apa sebenarnya ini sama dalam hati kami, rupanya sudah dibilanglah sangat bagus lah Bu ya. Mantap Bu. Iya, dari Tasmin Asia Galilea semua apa ada artinya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya bertambah jaya ini. Kalau saya dulu bilang terus mendukung apa perintah ketua nanti akan saya laksanakan. Kita ada Bu ya. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno pada waktu ketemu Marhen dia bercerita tentang produksi. Jadi Marhen ditanya Bung Karno, ini tanah siapa? Tanah saya. Terus ditanya lagi, ini alat siapa? Alat saya. Jadi Bung Karno menyesalkan kalau masyarakat menjual tanahnya, karena tanah itu pokok daripada kehidupan. Jadi kalau kita sudah punya tanah, mau tanam apa, mau kerjasama dengan siapa, sebenarnya bagus. Jadi kami kemarin punya konsep, harusnya pemerintahan Jokowi ini tidak memberikan HGU-nya kepada swasta. Biarlah tanah itu milik rakyat. Pemilik modal dia datang bawa uang, dia bawa teknik, teknologi, mesin-mesin, bekerja sama pemilik tanah. Jadi Bapak punya tanah, tanahnya disewa. Bapak bekerja di tanah Bapak, Bapak dapat upah. Dalam panen, Bapak dapat bagian lagi. Jadi rakyat itu sejahtera. Kalau sekarang nih enggak, tanahnya diambil seperti DL terus banyak ngambil tanah orang, enggak dibayar, terus dia panen, terus banyak lagi pengusaha-pengusaha yang membakar tanahnya ditanemin, mereka nggak bayar pajak, nggak bayar apa. Nah harusnya dibenahi di situ,
biarlah, kata Bung Karno, tanah itu milik rakyat. Kamu datang bawa modal, kamu bawa mesin, bawa pupuk, bawa segala macam, bertanam. Hasilnya bagi rakyat, punya berapa hektar dibagi berdasarkan hasil daripada tanahnya, dan dia mendapat upah bekerja di tanahnya. Nah, bagi hasilnya jadi kebagian. Jadi sebenarnya Pancasila itu harmonis sekali. Mau modalnya dari mana kata Jokowi itu, investornya dari mana silakan, tapi tanah jangan berubah. Nah, kita punya kasus tanah rakyat yang masuk dalam HGU nya diperpanjang 30 tahun lagi. Orang yang punya tanah itu, tanahnya ikut dimasukkan ke dalam, kan dia menderita 30 plus 30 lagi kan. Dia nggak bisa bertani di tanahnya, dia tidak kebagian daripada hasil tanahnya. Nah, itu negara menindas rakyatnya. Harusnya tidak sulit begitu. Di plotting satu kawasan, di plotting sekian ribu hektar, taruhlah 20.000 hektar. Di dalamnya ada masyarakat. Masyarakatnya kan harusnya dihargai karena mereka lebih dulu dari negara. Mereka pernah di situ sudah sebelum merdeka. Nah, dihargain aja itu. Jadi nggak usah tanahnya diambil, pakai polisi, pakai brimob ditembakin, nggak perlu. Nah, kalau mau mensejahterakan rakyat, jadi sebenarnya begitu. Nah, ini mudah-mudahan Jokowi akan merubah keadaan ini, karena kalau tanah itu sampai dikuasain orang, seperti kita katakanlah Sinarmas punya sampai 5 juta hektar, sudah sekian puluh tahun, terus saja dia bikin pabrik, boleh aja, nggak masalah. Tapi masyarakatnya mbok jangan terzolimi. Jadi kita kepengen punya konsepnya seperti itulah. Jadi orang kaya tambah kaya, tapi rakyatnya juga ikut kaya, bukan miskin. Iya, dari sini kita mulai ya. Sepakat ya. Dari sini kita pakai konsep itu. Karena sekarang kan kita jadi anggota koperasi. Nah, koperasi itu anggaplah seperti konglomerat itu. Bawain modal, bawain pupuk, bukain jaringan internasional segala macam. Tapi tanah tetap bapak bekerja di tanah itu, bapak dapat hasil dari tanah itu. Koperasi nggak boleh ngambil tanah bapak. Gitu. Jadi semua sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dulu untuk koperasi. Ikatan kebersamaan, kepercayaan dengan ketentuan anggota harus disiplin dan pengurus harus terbuka demi tercapainya visi dan misi bersama. Yang kedua, ketepatan memilih kegiatan yang ingin dilaksanakan harus ada kesesuaian dengan potensi di sekitar. Jeli membaca peluang, berani jalin komunikasi dan kerjasama kepada pengusaha-pengusaha maupun produsen di sekitar kita, dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pemasaran yang lebih modern. Yang ketiga, hal ini sesuai dengan filosofi Koperasi Tasmin Asia Syariah, yaitu tasmin pengentasan kemiskinan, Asia setia satu sama lain, dan melihat berbagi kepada sesama. Jadi intinya kita bersama-sama mengatasi kemiskinan, setia satu sama lain, dengan berbagi kepada sesama.